teman-teman, pada video ini kami peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2022 akan membahas tentang video dari bad practice dan best practice yang ada di lingkungan Kementerian ATR BPN. Sebelum itu, mari kita perkenalkan para narasumber yang ada di video ini. Ada Mas Arif, Mas Gunawan, Mas Zulfikri, Mbak Sekar, dan saya Nurul Permata. Untuk itu, mari kita saksikan video tentang bad practice. Ditreskrimum Polda Kalbar merilis hasil pengungkapan kasus dugaan sindikat mafia tanah yang berlokasi di Desa Durian, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat oleh Satgas Anti Mafia Tanah. Kasus ini terkuak dari salah satu pemilik tanah yang tiba-tiba mendapat tawaran pembelian, padahal si pemilik tidak berniat menjual tanah. Setelah dilakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata telah ada sertifikat ganda. Korban kemudian mengadukan masalah ini ke Mapolda Kalbar. Dari penelusuran berdasarkan sertifikat yang ada, diamankan 4 tersangka, yang terdiri dari tersangka berinisial A, mantan pegawai BPN Kabupaten Kuburaya, sekaligus ketua tim adjudikasi Desa Durian tahun 2008. Ada pula UF, mantan kepala Desa Durian tahun 2008, serta tersangka H dan T selaku pemegang sertifikat hak milik atau SHM. Modus operandi yang digunakan adalah tersangka berinisial A menerbitkan SHM dengan memalsukan warkah berupa surat pernyataan tanah atau SPT dan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh UF selaku kepala desa. SPT tersebut dipalsukan seolah-olah atas nama tersangka serta H dan T sebagai penggarap lahan. Dalam surat keterangan, seolah-olah jika tersangka H dan T merupakan warga Desa Durian. Setidaknya kurang lebih sebanyak 200 hektar warkah lahan di Desa Durian yang dipalsukan, dengan potensi keuntungan para tersangka mencapai 1 triliun rupiah jika harga tanah Rp500.000 per meter persegi. Atas kejadian ini, para pemilik lahan tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah mereka. Dari situ kemudian kita telusuri pada periode 1 tahun itu, sertifikat yang diterbitkan atau diproses oleh yang bersangkutan kita cek satu persatu, yaitu Pak Erwin, dan didapati sampai dengan sekarang ini sudah ditemukan sebanyak 147 dokumen sertifikat dan buku tanah yang diduga keras telah dipalsukan oleh tersangka yang sama. Kepala BPN Kuburaya mengaku modus yang digunakan oleh para tersangka sangat rapi. Pihaknya memastikan akan membantu memberikan data-data kepada polisi untuk mengungkap kasus ini. Tidak lanjuti ke Kambil dan kami di Karta juga serius menangani ini, dan kita akhirnya hari ini bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ini bayangkan ada 147. Ya. Itu kita menghormati itu bukan hanya 1 hari 2 hari, sudah berbulan-bulan ya, 3 bulan. Kita juga nggak mungkin sembarangan untuk mengungkapkan ini. Nah, video tadi terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan menerbitkan SHM dengan memasukkan warkah berupa surat pernyataan tanah dengan surat keterangan domisili. Menurut teman-teman, apa sih penyebabnya? Mari kita dengar penjelasannya dari Mas Arif yuk. Silahkan Mas Arif. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Nurul atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah saya menyaksikan tayangan video tersebut, menurut saya ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN. Yang pertama adalah rendahnya kualitas moral serta integritas dari oknum pegawai BPN tersebut, di mana oknum tersebut dengan sadar melakukan tindakan pelanggaran terhadap kode etik atau panduan perilaku nilai dasar ASN, yaitu nilai akuntabel, yakni dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab, serta melaksanakan penyelewengan wewenang jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah rendahnya pengawasan dan kontrol dari atasan, sehingga memberikan peluang terhadap oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindakan penyelewengan wewenang jabatan. Selanjutnya, Mas Bayu. Menurut Mas Bayu, apakah ada penyebab-penyebab lainnya? Terima kasih Mas Arif. Untuk penyebab lainnya, menurut saya, salah satunya adalah masih ada celah pemalsuan dokumen dikarenakan masih kurangnya transparansi dalam proses pengurusan pertanahan.
Lalu juga dapat terjadi karena masih ada pemilik tanah yang belum mendaftarkan tanahnya sehingga menjadi peluang oknum tertentu untuk mengambil paksa tanah miliknya dengan memalsukan dokumen. Mungkin untuk Mazul ada tanggapan lain? Baiklah, saya akan menanggapi dampak yang ditimbulkan, yaitu diantaranya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi, timbulnya stigma pegawai BPN berisi orang-orang yang korup, menurunnya kualitas pelayanan pemerintahan terutama di bidang agraria, menghambat pembangunan nasional, kemudian menurunnya minat investor untuk berinvestasi. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Skar. Apakah ada yang ingin ditanggapi, Mbak Skar? Silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Zulfikri. Mendengar banyaknya dampak negatif yang muncul dari peristiwa ini, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah peristiwa ini. Yang pertama, memperketat dan melakukan transparansi proses pengurusan pertanahan dengan meningkatkan pelayanan memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, meningkatkan pengawasan publik. Yang ketiga, pimpinan melakukan pembinaan dan bimbingan nilai dasar ASN secara kontinu dengan harapan nilai dasar ASN dapat dipegang teguh dan diterapkan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir yaitu menggencarkan pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya. Begitu Mbak Nurul. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Penjelasan yang sangat lengkap dan baik ya. Jadi, itulah tadi penyebab, dampak, dan solusi dari video bad practice. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke video best practice. Selamat datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan terus melakukan perbaikan kualitas layanan dan saat ini sedang mengembangkan inovasi-inovasi menuju pelayanan yang profesional dan terpercaya kepada masyarakat. Beberapa inovasi tersebut adalah Pelakat, pelayanan antar sertifikat. Program layanan ini ditujukan kepada pengguna layanan langsung tanpa kuasa yang berusia di atas 60 tahun dan bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus atau difabel yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan. Sehingga pengguna layanan tersebut tidak perlu datang ke kantor pertanahan Kabupaten Tabanan untuk mengambil sertifikat yang sudah selesai. Layanan perubahan hak kilat dan roya kilat. Inovasi layanan berupa layanan perubahan hak kilat untuk tanpa kuasa khusus rumah tempat tinggal dengan luas maksimal 500 meter persegi dan layanan roya kilat ditujukan khusus untuk tanpa kuasa atau pengguna layanan langsung. Jangka waktu penyelesaian perubahan hak kilat dan roya kilat hanya 2 jam. SMS Notification. Pengguna layanan akan menerima pesan melalui SMS terkait informasi pembayaran dan penyelesaian produk. Weekend Service. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan juga menyediakan layanan weekend service bagi pengguna layanan langsung atau tanpa kuasa yang memungkinkan pengambilan produk di hari Sabtu pada minggu kedua setiap bulannya. Antapan dan antrian online. Dalam era digital saat ini yang menuntut semua layanan dilakukan dengan cepat dan transparan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan membuat inovasi layanan berupa aplikasi Antapan. Pemilik smartphone berbasis Android dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store. Aplikasi Antapan, yakni aplikasi pertanahan tanggap melayani Kantor Pertanahan Tabanan, bisa digunakan untuk mengakses informasi tentang pelayanan Kantor Pertanahan Tabanan dan antrian online. Inovasi-inovasi yang dikembangkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi lebih baik, lebih efektif, dan lebih transparan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan juga berperan aktif dalam memfasilitasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, sehingga diharapkan permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Nah, itu tadi inovasi-inovasinya sangat bagus ya untuk diterapkan di semua kantor pertanahan.
Gimana nih tanggapan teman-teman? Mau dengar dong tanggapan dari Mbak Sekar? Silahkan Mbak Sekar. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nurul. Melihat video tadi, terdapat perwujudan manajemen ASN dan smart ASN yang sudah diterapkan. Yang pertama, Kantah Tabanan memiliki sumber daya manusia yang mencukupi untuk melakukan pelayanan yang maksimal. Yang kedua, SDM Kantah Tabanan memiliki literasi digital yang baik. Yang ketiga, adanya perwujudan peran ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas ditunjukkan dengan program-program yang diinovasikan oleh Kantah Tabanan. Yang pertama yaitu Pelakat yang memberikan pelayanan khusus pengantaran sertifikat kepada pengguna langsung yang di atas usia 60 tahun dan yang berkebutuhan khusus atau difabel. Dan yang terakhir ada program Hak Kilat dan Roya Kilat juga yang memberikan pelayanan singkat hanya dengan 2 jam saja. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kepada Mazul ingin menambahkan? Saya akan menanggapi nilai manajemen ASN dan smart ASN yang sudah diterapkan. Penggunaan media digital meningkatkan layanan melalui inovasi aplikasi Antapan, yaitu aplikasi pertanahan tanggap melayani kantor pertanahan Tabanan yang dapat diunduh melalui Google Play Store untuk memberi informasi terkait pelayanan pertanahan dan antrian online. Juga melalui notification SMS, di mana pengguna akan mendapatkan notifikasi SMS terkait informasi pembayaran dan penyelesaian produk. Weekend service bagi pengguna tanpa kuasa yang memungkinkan pengambilan produk pada hari Sabtu minggu kedua setiap bulannya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Bayu. Apakah ada yang ingin ditanggapi Mas Bayu? Terima kasih Mazul. Mungkin saya akan menanggapi tentang penerapan yang sudah diterapkan yang dapat dicontoh oleh BPN lain, yaitu yang pertama, penyiapan SDM yang memiliki literasi digital yang baik sehingga dapat memudahkan apabila kantah lain ingin membuat inovasi baru yang memanfaatkan teknologi digital. Lalu inovasi yang telah dilakukan baik untuk diterapkan antara lain penggunaan aplikasi Antapan untuk mempermudah proses pengurusan pelayanan pertanahan. Kemudian inovasi Pelakat yang memperhatikan kaum yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga SMS notification yang merupakan wujud penerapan nilai transparansi dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir juga ada weekend service. Mungkin untuk Mas Arif ada tanggapan lain? Baik, terima kasih saya ucapkan pada Mas Bayu. Menurut saya, inovasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan sudah sangat baik. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan adanya perbaikan-perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan antara lain adalah perbaikan waktu pelayanan weekend service, di mana waktu pelayanan weekend service dapat ditingkatkan sehingga pelayanan weekend service dapat dilakukan pada hari Sabtu di setiap minggunya. Kemudian, peningkatan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah peningkatan pelayanan Pelakat atau pelayanan antar sertifikat. Pada awalnya, pelayanan Pelakat hanya dilakukan kepada pengguna berusia 60 tahun ke atas serta pengguna difabel, dapat ditingkatkan sehingga penerima dari pelayanan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian tanggapan dari saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Terima kasih untuk penjelasannya ya teman-teman. Sebentar lagi podcast kita akan segera berakhir nih. Sebelum itu, saya akan menyampaikan kesimpulan. Pertama, selalu tanamkan nilai-nilai manajemen ASN agar kita terhindar dari semua perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, instansi, dan diri kita sendiri. Kedua, selalu berinovasi, kreatif di tengah zamannya teknologi yang semakin berkembang. Baiklah, podcast kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan masukan dan tanggapannya. Sampai bertemu lagi. ATR BPN, melayani profesional terpercaya.